everywhere you go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatul Fitria. Saya dari semester 6 kelas C PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah praktikum IPA SD. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan pertama atau praktikum pertama tentang gaya kohesi dan gaya adhesi. Nah, bahan-bahan yang diperlukan di sini ada daun talas, terus air, terus minyak goreng atau minyak kelapa, piring kaca, terus ada teh sama lidi, terus ada juga kertas sama spidol marker. Jadi saya di sini akan menjelaskan dulu tentang gaya kohesi. Gaya kohesi itu adalah gaya yang tarik menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Nah, gaya kohesi mengakibatkan dua zat yang jika dicampurkan tidak akan saling melekat. Di sini saya akan mencampurkan dua zat, ada zat air dengan minyak kelapa. Bisa dilihat di sini air dan minyak kelapa jika dicampurkan tidak bisa melekat. Nah, berarti di sini terjadinya gaya kohesi. Terus yang kedua, kita akan campurkan dua zat ini, air dan daun talas. Bisa dilihat di sini, air dan daun talas jika dicampurkan tidak melekat. Ini terbukti bahwa terjadinya gaya kohesi. Dia tidak bisa melekat. Nah, sekarang gaya adhesi. Gaya adhesi itu adalah gaya yang tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Gaya adhesi terjadi jika dua zat Sekarang kita akan melakukan uji coba untuk gaya adhesi. Nah, gaya adhesi itu adalah gaya yang tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Berbeda tadi dengan gaya kohesi. Kalau gaya kohesi tadi, partikel-partikel, gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Kalau sekarang gaya adhesi, gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Nah, gaya adhesi terjadi jika dicampurkan dua zat tidak akan saling menempel jika dicampurkan. Dua zat akan saling Jadi sekarang saya akan melakukan percobaan untuk gaya adhesinya. Jadi gaya adhesi di sini adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Gaya adhesi akan terjadi jika dua zat yang dicampurkan akan melekat bila dicampurkan. Contohnya zat dari tinta ini dicampurkan dengan akan melekat jika dicampurkan dengan kertas zat padat. Misalkan nih, tulis apa ya? Kelas C PGSD. Nah, di sini terjadi gaya adhesi karena dua zat yang menempel jika dicampurkan. Di sini saya akan jelaskan kenapa daun talas dan air tidak bisa bergabung jika dicampurkan. Karena di sini di daun talas ini terdapat zat atau lapisan lilin. Jadi lapisan lilin itu sulit bergabung dengan air.
Sekian percobaan pertama, kita akan lanjut ke percobaan kedua. Selamat menyaksikan. Cekidot. Sini saya akan membuat percobaan yang kedua tentang pengukuran satuan. Nah, adapun satuan itu dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau bisa disebut satuan internasional, disingkat SI. Contohnya misalkan meter, kilogram, dan detik. Nah, satuan tidak baku adalah satuan yang pemakaiannya tidak diakui secara internasional atau biasanya digunakan pada wilayah-wilayah tertentu. Contohnya jengkal tangan, ibu jari sampai dengan kelingking, terus ada langkah, terus ada depa, hasta, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba mengukur sebuah buku. Contohnya nih, saya mengukur sebuah buku dengan menggunakan jengkal tangan. Nah, buku ini panjangnya 1 jengkal dan lebarnya setengah jengkal. Kita catat ya, saya sudah buat tabel di sini. Buku. Jengkalnya 1 jengkal, lebarnya panjangnya 1 jengkal, panjang 1 jengkal, lebarnya setengah jengkal. Nah, sekarang kita akan mengukur dengan menggunakan mistar, penggaris plastik. Menggunakan mistar, mengukur dengan menggunakan penggaris adalah pengukuran secara baku, satuan baku. Diukur pakai penggaris. Bisa dimajuin. Lebarnya 5,5 cm. Panjangnya 7,5 cm. Ini satuan baku. Pengukurannya yang diakui oleh internasional. Dicatat di sini dengan menggunakan tabel yang sudah saya buat tadi. Buku panjangnya 7,5 cm, lebarnya 5,5 cm. Yang kedua, saya akan mencoba mengukur laptop. Pengukuran secara tidak baku menggunakan jengkal. Saya akan mengukur dengan menggunakan jengkal tangan saya. Lebar laptop ini 1 jengkal. Panjangnya 2 jengkal. Kita catat di tabel laptop. Panjangnya 2 jengkal, lebarnya 1 jengkal. Saya akan mengukur dengan menggunakan satuan baku, menggunakan mistar. Lebar laptop ini 8 cm, panjangnya 12 cm, panjang 12 cm, lebar 8 cm. Nah, kesimpulan dari percobaan saya yang kedua ini bahwa satuan tadi sudah kita lihat dari pengukuran saya, pengukuran baku dan satuan tidak baku. Nah, jadi jika saya mengukur dengan menggunakan jengkal berarti satuan tidak baku. Kalau saya mengukur dengan menggunakan mistar tadi sentimeter, panjang dan lebarnya, berarti pengukurannya secara satuan baku.
satuan yang sudah diakui secara internasional. Baik, sekian video presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.